Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin pada pagi yang penuh berkah ini, di tempat yang diberkahi, dan pada saat Allah turunkan pula berkah ke buminya ini, Allah mengumpulkan kita dalam kondisi yang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini membaikkan amal dan ajal kita nanti dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian bulanan kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kajian kitab Aqidah At-Tahawiyah, di mana pembahasan kita yang terakhir kemarin kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha membangkitkan bila masyaqqatin, tanpa adanya rasa lelah. Jadi Allah tidak payah membangkitkan kita, Allah tidak lelah untuk merangkai kembali, dan Allah maha kuasa membangkitkan kita nanti setelah kita mati. Nah, oleh karena itu ketika Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan Allah Ta'ala maha membangkitkan tanpa merasakan rasa kepayahan, fihi isyaratun ilal ba'si, ya, bahwa di dalam kalimat itu ada isyarat, ada pemberitahuan bahwa nanti akan terjadi hari kebangkitan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata setelah kita mati itu nanti persoalan belum selesai, ya. Jadi banyak orang yang mengatakan begini Bapak Ibu, telah meninggal, siapa contohnya?
Khairul Soleh. Siapa nama Imam Pak? Telah meninggal Khairul misalnya. Ya, dengan tenang dalam keadaan belum menikah misal. Ya, dalam tutup usia sekian-sekian, dan akan kita antarkan beliau ke peristirahatan terakhir. Jadi kata peristirahatan terakhir ini agaknya kurang tepat. Iya Pak Imam. Ya, kurang tepat. Ya, peristirahatan terakhir itu kurang tepat. Ya. Kenapa demikian? Kenapa? Disebabkan bahwa kuburan itu, liang lahat itu, badan kita ditanam di dalam perut bumi itu ternyata adalah awal mula langkah dari perjalanan akhirat yang sangat panjang. Jadi kurang tepat kalau dikatakan tempat peristirahatan terakhir. Justru itu adalah tempat pertanggungjawaban awal dari segala amal yang kita lakukan di dunia. Makanya Utsman bin Affan mengatakan kuburan itu adalah awwalu manazilil akhirah, adalah rumah tempat singgah pertama dari panjangnya perjalanan akhirat kita. Siapa yang selamat di tempat singgah pertama itu, selamatlah ia dalam perjalanan yang panjang. Namun jika di tempat berhenti pertamanya ini dia sudah celaka, dia sudah mendapatkan azab, ternyata pada perjalanan berikutnya akan menjadi masalah. Ya, makanya Utsman bin Affan mengatakan kuburan itu adalah awwalu manazilil akhirah. Jika ibarat tangga perjalanan, tangga pertamanya itu adalah di dalam kuburan. Maka oleh karenanya, ya, kalau selamat kita bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan diberikan orang tersebut kedudukan mulia, dan dia akan selalu diberikan nikmat karunia berupa ketenangan, dan ditampakkan kepadanya siang dan malam tempatnya di surga kelak. Maka jadilah kuburan tersebut sebagai raudhatun min riyadil jannah atau raudhatun min riyadil jinan, yaitu taman di antara taman-taman surga. Maka orang tersebut nanti akan memohon kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, aqimis sa'ah, tolong segerakan terjadinya hari kiamat. Apa sebab? Karena melihat kenikmatan surga itu, di sini saja nikmat ya Allah, apatah lagi di surga itu betul nanti. Jadi mereka, jadi dalam kubur itu sekarang Bapak Ibu, betapa banyak hamba-hamba Allah yang baik itu selalu meminta kepada Allah, ya Allah, segerakan terjadinya hari kiamat. Nah, berbeda sebaliknya dengan orang-orang yang di dalam kubur, mereka sudah diberikan azab oleh Allah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduha. Setiap pagi, setiap sore diperlihatkan kepada mereka di dalam kubur itu gambaran neraka. Ya, itulah yang disebut dengan hufratan min hufarin niran. Kuburan menjadi lubang di antara lubang-lubang api neraka. Jadi diperlihatkan kepada mereka neraka, lalu pada saat itu orang-orang yang ada di kuburan tersebut, mereka merengek, merintih, meminta kepada Allah, ya Rabb la tuqimis sa'ah, ya Allah, tolong tunda, tolong lamakan, jangan disegerakan terjadinya hari kiamat. Apa sebab? Karena di sini saja sudah menderita ya Allah.
apatah lagi nanti di akhirat, ya di neraka itu sendiri. Jadi target kita Bapak Ibu, target pertama terlebih dahulu adalah bagaimana kita selamat di alam kubur. Nah, apa yang kita bawa? Ya tentunya amal. Di antara amal kebaikan yang baik itu, berupayalah kita mencari amal-amal yang sifatnya pahala dari amal itu nanti mengalir setelah kita mati. Jadi infak, wakaf, sedekah, apa yang bisa kita lakukan, atau misalnya kita membaca Al-Quran, atau kita sebagai orang yang hidup mendoakan mereka orang-orang yang sudah meninggal. Jadi di alam kubur itu sekarang, ya, dalam tanda kutip, bertarunglah dua doa, ya, doa orang-orang yang mendapatkan nikmat supaya disegerakan terjadinya hari kiamat, dan doa rintihan harapan orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat, lalu mereka memohon kepada Allah agar supaya hari kiamat itu ditunda atau jangan disegerakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peristirahatan terakhir kita nanti, ya, apakah di surga atau neraka, disitulah tempat terakhirnya. Tetapi umat Nabi Muhammad kita ini nanti Bapak Ibu, pada akhirnya semuanya akan masuk ke dalam surga. Tidak ada yang kekal dalam neraka. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, tulus dari hatinya ia mengucapkan la ilaha illallah, pada akhirnya nanti mereka ini dakhalal jannah, mereka nanti akan masuk surga. Makanya ada hadis dari Nabi yang paling membahagiakan kita sebagai umat Nabi Muhammad, setelah proses dilaksanakan semuanya, masuklah ahli ibadah, ahli amal ke dalam surga, dan kekal tinggallah orang-orang yang bermaksiat itu mendapatkan balasannya di neraka. Setelah itu datanglah Nabi Muhammad di ambang pintu neraka itu, lalu ia berkalam kepada Allah, ya Allah, jika masih ada umatku di dalam neraka, keluarkan mereka ya Allah. Nah, ini hadis yang paling membahagiakan kita. Lalu apa yang terjadi? Fa'ukhriju, jika masih ada umat Nabi Muhammad di dalam neraka itu, mereka akan dikeluarkan dan ditempatkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, itulah keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi inilah yang paling membahagiakan kita Bapak Ibu. Jadi seperti apapun masa lalu kita, seperti apapun dosa kita, jika kita kembali dengan taubat kepada Allah, atau mungkin pada akhirnya nanti kita disiksa di neraka, tapi masih ada sisa kebahagiaan kita, ternyata penyiksaan di dalam neraka itu tidak abadi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kok bisa? Jangan sampai transit, ya Pak ya, karena repot kalau transitnya, ya. Transit itu kalau sejam 2 jam tak masalah Bapak Ibu. Ini masalahnya transitnya 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun di hari yang kita hitung. Jadi kalau bisa jangan transit. Jadi kalau bisa nanti Bapak Ibu kita sama-sama antri di pintu surga, ya. Jadi ada doa yang diminta, yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga itu bila sabiqati hisab wa azab. Ya Allah, kalau bisa kami masuk ke dalam surga itu tanpa didahului oleh hisab yang berat, tanpa didahului oleh azab, wala sabiqati azab. Nah, kalau bisa yang ini kita minta, ya, tanpa transit, ya, tanpa ada hisab yang berat, tanpa ada azab yang mendahului. Nah, jadi masuk langsung ke dalam
surga itu. Jadi antri nanti hendaknya kita di sana Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi kita sama-sama sejemaah Nurul Fajar ini nanti sama-sama antri di depan pintu surga. Biarlah saya di depan. Ya Bu ya? Boleh Bu? Boleh. Kalau saya di depan pas saya masuk saya tutup pintunya nanti. Macam mana? Boleh apa tidak? Ya pintunya kan 8. Kalau tertutup pintu ini cari pintu yang lain ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan masuk ke dalam surga itu tanpa didahului oleh azab dan tanpa didahului oleh hisab yang sangat berat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada isyarat dari kalimat Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini tentang kebangkitan wal hayatal ukhra, dan begitu juga tentang kehidupan lain selain kehidupan dunia. Jadi ada kehidupan selanjutnya nanti ya setelah kehidupan kita yang sekarang ini. Nah, wa nafyul masyaqqati 'anillahi ta'ala fil ba'si, dan dinafikan segala kepayahan, kesusahan dari Allah dalam membangkitkan kita itu kama huwa fil khalqil awal, sebagaimana Allah tidak susah, tidak payah menjadikan kita sebelum ketiadaan kita. Jadi menjadikan yang belum ada saja Allah mampu, apatah lagi merangkai kembali sesuatu yang pernah ada. Nah, jadi itu ya penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Umar Abdullah Kamil. Jadi membuat sesuatu yang tak ada saja, kita ini dibuat oleh Allah, dilahirkan melalui perantara ayah dan ibu lahir kita, itu mudah bagi Allah, apatah lagi melahirkan kembali, menciptakan kembali barang yang sudah pernah ada. Maka pada bulan lalu kita sudah sampaikan Allah Ta'ala merangkai kembali secara fisik tubuh kita ini di hari kebangkitan itu nanti dari tulang ekor, tulang sulbi itu Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya yang tak hancur dimakan tanah itu adalah tulang ekor, ya, yang tulang sulbi itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disebutkan di sini walizalika fala ta'khuruhul masyaqqatu wa la yulaqit ta'ab fi khalqihi bil marrah. Jadi Allah Ta'ala tidak akan pernah lelah, tetap akan berkuasa, tetap akan mampu menciptakan kembali, merangkai barang yang sudah ada. Maka ini mesti kita pahami, fa innahu nafis, makna ini sangat berharga dan sangat agung. Jadi ketika Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan ba'itsun bila masyaqqah, maka di situ ada rukun iman, percaya pada hari kiamat dan hari kebangkitan, di mana Allah akan membangkitkan kita kembali. Nah, jadi itu ya pengenalan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya pada halaman 16 dari kitab kita itu, nah ini agak rumit sedikit Bapak Ibu, tapi kita sederhanakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mazala, selalu bisifatihi, dengan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu qadiman, Allah Maha Qadim. Jadi Allah dengan segala sifatnya, sifat-sifat yang melekat kepada Allah itu qadiman, sifatnya itu adalah qadim. Jadi Allah Ta'ala itu
jika dia disifatkan dengan segala sifat-sifatnya, zat Allah dengan sifatnya itu bersifat berkarakter qadim. Qadim itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Sederhananya begitu, Bapak Ibu. Jadi Allah tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Maka ada sebuah ungkapan doa yang diucapkan oleh para salafus saleh. Apa kata mereka? Awalun bila ibtida, akhirun bila intiha. Allah itu maha awal, tidak ada yang mengawalinya, dan Allah itu maha akhir, tidak ada yang menyudahinya. Jadi jangan dibayangkan Allah itu ada yang menciptakan, sebagaimana Allah tidak akan pernah mati. Jadi Allah Ta'ala zat dan sifatnya itu adalah qadim qabla khalqih. Jadi sebelum menciptakan apapun, jadi Allah belum lagi menciptakan arasy, belum lagi menciptakan dunia, belum lagi menciptakan langit, Allah belum lagi menciptakan bumi. Allah Ta'ala bersifat qadim dengan segala sifatnya. Jadi tak berawal, tak berakhir, tak berubah, tidak binasa, la yafna wa la yabid. Maka penjelasannya di sini disebutkan oleh Syekh Abdullah Umar Kamil, innallaha ta'ala qadimun bi zatihi wa sifatihi. Jadi Allah Ta'ala itu zat dan sifatnya bersifat qadim. Ya, qadim itu tak berawal, tak berakhir. Nah, falam yattasib jalla wa azza bi syai'in hadis, maka tentu Allah Ta'ala tidak akan bersifat dengan sifat baharu. Ya, apa itu sifat baharu? Sifat baharu itu atau sifat hadis itu adalah al-mawjud ba'dal adam, sesuatu yang ada sebelumnya tiada. Jadi Allah tak akan pernah bersifat dengan sesuatu yang ada di mana sebelumnya sesuatu ini tidak ada. Paham Bapak Ibu? Jadi Allah Ta'ala zat dan sifatnya qadim, tak berawal, tak berakhir. Maka Allah tentu tidak akan bersifat dengan sifat baharu. Sifat baharu itu adalah sifat yang berubah-ubah, sifat yang berpindah-pindah, atau sesuatu yang ada setelah sebelumnya tidak ada. Nah, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa contohnya? Ya, di sini dicontohkan, ya, seperti apa dulunya seperti itulah Allah Ta'ala itu, tanpa berubah, tanpa berpindah, tanpa membutuhkan suatu apapun. Maka mustahil Allah bersifat duduk, karena duduk ini adalah sifat baharu, ya, membutuhkan kepada ruang dan kepada tempat. Ya, maka kelirulah orang yang mengatakan Allah duduk di atas arsy. Ya, berarti butuh kepada sifat yang baharu. Padahal Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, sebelum menciptakan makhluk apapun dia sudah bersifat qadim, dan sifat qadim ini tak mungkin berubah-ubah. Jadi misalnya Allah Ta'ala, ya, sebelum menciptakan aras dia berada di ruang tertentu, lalu setelah ada aras dia datang pindah duduk seperti itu, lalu ketika sepertiga malam dia turun ke bumi. Mustahil Allah seperti itu. Nah, ini sudah ditegaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, zat Allah dan sifatnya itu qadim, ya, lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih, tak akan menambah, tak akan mengurangi setelah ia menciptakan makhluk latar sifatnya itu. Jadi Allah itu tetap tak binasa, tak hilang, tak berubah, karena yang berubah itu hanya manusia, yang berubah itu hanya makhluk, yang berpindah tempat itu, yang membutuhkan ruang dan waktu itu hanyalah
makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala tak butuh dengan itu semua karena dia maha qadim, maha berawal, tak ada awalnya, maha akhir, tak ada kesudahannya, tetap kokoh seperti apa adanya Allah Ta'ala sebelum menciptakan makhluk, seperti itu pula keberadaannya setelah menciptakan makhluk. Nah, jadi diuraikan di sini wa ma'nal hadis huwal mawjud ba'dal adam. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sesuatu yang baharu, yang seperti makhluk. Ya, apa sebab? Karena al-hadis itu lawan dari qadim adalah hadis, al-mawjud ba'dal adam. Jadi ada sebelum tiada. Maka fallahu qadimun wa sifatihi qadimah. Allah itu maha qadim dan segala sifatnya juga adalah qadim. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wantabih. Maka lihatlah di sini kata Syekh Abdullah Umar Kamil ketika Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan Allah Ta'ala itu zat dan sifatnya qadim, walaupun ya sebelum ia menciptakan makhluk. Jadi bukan karena ia menciptakan makhluk ya berubah ia, tetapi setelah menciptakan makhluk Allah juga masih tetap seperti itu. Jadi tidak ada perubahan. Ya, kalau kita sebagai makhluk, sekarang saya duduk, ya, setengah jam setelah ini nanti saya berdiri. Setelah itu nanti saya berjalan. Setelah itu nanti saya masuk ke mobil, saya nyetir. Ada perubahan, ada gerakan-gerakan. Sedangkan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya. Paham Bapak Ibu? Ini agak rumit sedikit tapi kita sederhanakan. Jadi kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ketika Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan mazala bisifatihi qadiman, ya, bisifatihi qabla khalqihi fa qawluhu qabla khalqihi. Ketika Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan sebelum menciptakan apapun Allah Ta'ala itu tetap bersifat qadim, takkan berubah, tak akan binasa, tak akan hilang. Begitu pula lah setelah ia menciptakan makhluk. Dalil inilah menjadi dalil bahwa ia mengiktikadkan, mempercayai Allah itu sudah ada dan belum ada suatu apapun bersamanya. Jadi Allah itu ada dan tak satu pun ada sebelumnya, sebelum Allah menciptakan apapun. Sebelum apapun ini ada, Allah itu sudah ada. Nah, Allah Ta'ala itu sudah ada, walam yakun syai'un ma'ahu, dan tidak ada satu apapun yang bersama dengan Allah ketika kita itu. Nah, ketika ia menciptakan sesuatu, ia tak berubah. Paham Bapak Ibu ya? Jadi Allah Ta'ala itu pada mulanya sendiri. Walam yakun syai'un ma'ahu, tidak ada suatu apapun yang bersama dengan Allah. Lalu ketika Allah ciptakan bumi, ketika Allah ciptakan langit, ketika Allah ciptakan aras, Allah juga seperti itu adanya, tidak berubah. Maka ada sebuah ungkapan, subhanalladzi yuhawwil wa la yatahawwal. Allah yang maha suci, yang merubah sedangkan ia sedikit pun tidak berubah. Jadi jangan dibayangkan Allah sendiri pada mulanya, lalu diciptakannya aras, lalu pindah dia duduk ke aras itu. Nah, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar, itu keliru. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Maka keyakinan ini, kata beliau, kata pensarah kitab ini, fa bi'ibaratil Imam At-Tahawi, dengan ungkapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini dalam kalimat mazala bi sifati qadiman tadi, maka kata beliau la tasihhu illa ala qawli ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyah.
inilah ya pendapat mayoritas ulama akidah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti metodologi pemahaman sahabat yang dirumuskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang disebut dengan akidah Asy'ariyah. Nah, jadi ini kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini sejalan, ya, kata Syekh Abdullah Kamir ini sejalan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab terbesar di dunia Islam dalam bidang akidah, yaitu mazhab Asy'ariyah atau mazhab Asy'ariyah. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini. Jadi apa yang disebutkannya ini sejalan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena pada dulu dan sekarang ada yang beranggapan jadi Allah Ta'ala itu menciptakan aras, lalu setelah itu dia duduk di atas aras itu. Nah, kemudian pada sepertiga malam yang terakhir Allah itu nuzul, turun, nuzul hakiki. Coba tengok, jadi ada pembahasan mereka nuzul hakiki. Nuzul hakiki itu apa tuh Pak? Nuzul hakiki itu turun secara hakiki, ya berarti dengan zatnya. Itu kan bahaya nih pemahaman seperti ini Bapak Ibu, ya bahaya pemahaman seperti ini, sehingga dipersepsikan nanti Allah Ta'ala itu memiliki jasmani, ya, terikat dengan ruang dan waktu. Nuzul hakiki itu berarti nuzul dengan zatnya, ya, nuzul dengan zatnya. Padahal di dalam hadis sahih dikatakan kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Allah itu sudah ada dan tak ada apapun, ya, pada saat itu ketika Allah menciptakan dunia, bumi, langit, aras. Allah juga seperti itu adanya tanpa dia berubah, ya, tanpa dia masuk ke bumi, turun naik, tidak seperti itu, ya. Yang turun itu apa? Yang turun itu ada dua penafsiran, ya. Hadis itu ditafsirkan oleh riwayat, kalau tak salah riwayat Imam Nasa'i yang juga sahih. Yang turun itu, yang diturunkan oleh Allah itu adalah, penjelasannya di hadis yang lain, adalah malaikatnya. Jadi dalam hadis itu disebutkan Allah Ta'ala, ya, amhala yumhilu, Allah Ta'ala mengakhirkan melihat, menengok situasi sampai sepertiga malam terakhir. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Dalam riwayat itu dikatakan Allah menurunkan malaikatnya. Ini malaikat turun. Lalu perintah Allah kepada malaikat, siapa di antara mereka yang beristighfar, aku ampuni wahai malaikat. Siapa di antara mereka yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang punya hajat, aku berikan hajatnya. Siapa yang menginginkan sesuatu, aku berikan keinginan tersebut. Jadi pada prinsipnya, ya, ketika kita membaca ada ayat-ayat bahwa Allah istawa 'alal arsy, itu jangan dipersepsikan Allah duduk seperti duduknya makhluk, ya, tak boleh, kacau nanti pikiran kita ini, ya, karena bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai', ya. Tetapi yang harus hadir di dalam pikiran kita pada saat membaca istiwa 'alal arsy itu adalah keberkuasaan mutlak Allah Ta'ala terhadap seluruh jagat raya ini. Nah, itu yang harus ada dalam pikiran kita. Jelas Bapak Ibu? Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi Muhammad mengkhabarkan ada nuzul, turunnya Allah di sepertiga malam, elakkan dalam pikiran kita turun naik ke atas, tidak seperti itu. Tetapi yang perlu kita hadirkan rasa di dalam lembaga jiwa kita pada saat itu adalah Allah datang dengan ampunannya. Gunakanlah kesempatan itu untuk merajuk ampunan Allah.
Jadi jangan dibayangkan Allah turun nuzul hakiki. Jadi substansinya hilang hadis-hadis dan ayat-ayat itu jadinya ketika kita bawa pemaknaan secara jasmani. Jelas Bapak Ibu? Ya. Nah, ini kacaunya kajian akidah pada hari ini. Pemaknaannya yang hadir adalah pemaknaan secara jasmaniyah. Lalu dialas dengan kalimat tidak sama dengan kita, kan lucu. Ya. Kan lucu itu. Allah itu turun tapi tak sama dengan turunnya kita. Kan lucu jadinya. Tidak ada gunanya kalimat turun itu lagi. Ya, walaupun kita gunakan alas kalimatnya tidak sama dengan kita. Ya, yang namanya turun itu adalah sifat jasmaniyah. Tidak boleh ya hadir itu dalam pikiran kita. Yang hadir hendaknya adalah ketika kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis seperti itu, bahwa Allah Ta'ala hadir mengembangkan kasih sayangnya, rahmatnya ke kita di sepertiga malam, maka rajutlah Allah dengan meminta ampun, dengan menyelesaikan masalah, dengan memohon pertolongan di sepertiga malam itu. Jangan dibahas Allah itu turun dengan zatnya, itu kacau dan berbahaya secara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dalilnya? Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Allah itu sudah ada dan tidak ada yang bersamanya. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah juga tidak berubah. Jadi setelah Allah menciptakan aras, menciptakan dunia, lalu Allah turun, Allah naik, Allah masuk, Allah keluar. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang keliru. Kan tidak ada pemahaman itu singgah di pikiran kita sebagai orang awam, kan tidak ada Bapak Ibu ya. Ketika misalnya ada seorang ustaz ceramah, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kira-kira yang hadir dalam pikiran kita apa Bapak Ibu? Maknanya itu. Makna majazi, majas. Iya enggak ya Bapak Ibu? Yang ketika ada ustaz misalnya berbicara seperti itu dalam pengajian, Allah turun di sepertiga malam terakhir, marilah kita salat tahajud. Yang hadir dalam persepsi otak, akal, pikiran kita, kata orang Melayu, kepala otak kau tuh katanya. Nah, yang hadir apa? Apakah hadir dalam pikiran kita Allah itu turun naik seperti itu? Bu, payah menjawabnya kok karena belum sarapan nampaknya. Oh Bu, enggak kan? Enggak hadir pikiran seperti itu kan? Tapi yang hadir dalam pikiran kita maksudnya yang turun itu adalah kasih sayang Allah. Nah, jadi dalam pikiran orang awam itu kita dah selamat sebenarnya. Lalu datanglah kajian akidah yang menggiring pemahaman kepada pemahaman jasmani. Nah, ini kacau dan ini berbahaya. Jadi di awal mula kajian akidahnya ditanyanya ke kita, aina Allah? Di mana Allah? Coba tengok. Baru mulai ngaji, baru di bab akidah sudah dipertanyakannya kepada kita, aina Allah? Di mana Allah? Nah, kan mencari alamat namanya ini. Ya, nah ini padahal dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama kali ngaji itu itu yang dibahas Bapak Ibu. Karena konsep hukum akidah yang dipelajari tidak detail-detail seperti itu, sehingga yang di awal ya ketika ngaji itu para ulama kita dari dulu, para habaib kita pertama mula ngaji itu yang diperdengarkan kepada orang yang mengaji, yang diperdengarkan kepada murid adalah kalimat hadis-hadis musalsal birrahmah. Ya, hadis musalsal birrahmah itu ya, saya sampaikan terlebih dahulu, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, orang-orang yang penuh kasih sayang, orang-orang yang penuh cinta kasih, dikasihi dan disayangi pula oleh Allah. Jadi awal membuka kaji itu tentang kasih sayang Allah yang kita bahas, bukan mencari alamat Allah. Ada lagi pengajian sekarang Bapak Ibu, ya, itu tema pengajiannya mengenal bagian-bagian tubuh Allah. Merinding saya membacanya, mengucapkannya pun merinding saya. Dia ada di media sosial itu, ya, tema kajiannya mari hadiri kajian akidah dengan tema mengenal bagian-bagian tubuh Allah. La ilaha illallah. Menyebut tubuh itu pun lah kacau tuh. Ya, sudahkah? Ada enggak salafus saleh, para salaf dulu ngaji seperti itu?
mendetail-detailkan seperti itu. Ya Allah tuh punya mata, Allah punya telinga, Allah punya tangan, ya Allah. Jadi yang terpersepsikan adalah ya berbentuk jasmani. Lalu dialasnya dengan kalimat tidak sama dengan punya kita. Tidak ada gunanya lagi kalimat itu. Karena pada awalnya dia sudah menjasmanikan dengan menyebut tubuh. Jelas Bapak Ibu? Dengan menyebut tubuh, maka elakkan pemahaman ini dari otak pikiran kita. Ya, kalau masuk dia ke sini, berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Masuk dia ke kalbu, ya banyak baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai yang masuk ya pemahaman seperti ini, kacau dia nanti pemahaman kita. Nah, maka kita kembalikan dia kepada porsinya. Ya, ketika misalnya ada cerita tentang Allah beristiwa di aras, tetapkan itu sebagai sifat bagi Allah. Lalu maknanya secara detail kita serahkan kepada Allah. Allah lebih yang tahu, tetapi substansi dari ayat itu adalah ya kekuasaan mutlak Allah Ta'ala terhadap alam raya. Ketika misalnya kita mendengar atau kita membaca Allah turun di sepertiga malam, jangan dipersepsikan, jangan sampai hadir turun naik ya dengan sifat jasmaniah seperti itu. Tetapi substansi dari cerita hadis itu adalah bagaimana kita menikmati sepertiga malam itu dengan beribadah, dengan kedekatan yang khusyuk kepada Allah. Maka betapa banyak Bapak Ibu ya segala persoalan hidup kita itu yang selesai dengan salat tahajud. Ya, salat tahajud. Saya dulu pernah dililit oleh hutang yang banyak Bapak Ibu. Ya, bertahajud ya, selalu meminta kepada Allah. Ya, beberapa bulan setelah itu dilunaskan oleh Allah dengan cara yang tidak terpersepsikan sebelumnya. Allah lunaskan. Ya, kemudian tak menyangka saya dulu bisa sampai sekolah S3. Ya, orang tua dengan standar ekonomi yang biasa tak mampu rasanya. Ya dikatakan miskin, tak pula miskin Bapak Ibu. Ya, ada juga lah 2-3 batang sawit punya, 1-2 ekor sapi kerbau ada juga. Tapi tak kaya. Nah, tak hadir dalam pikiran saya pada waktu itu ya untuk bisa kuliah S3. Tetapi setiap tahajud ketika saya di pesantren dulu, saya selalu sebut ya dalam doa, ya Allah sampaikan sekolah saya itu sampai S3 di Timur Tengah. Nah, itu doa saya dulu tuh Bapak Ibu. Terserahlah mau di Mesir, mau di Sudan, mau di Maroko, mau di Tunisia, tapi tak disebut di Pekanbaru. Nah, tapi ternyata Allah kabulkan. Jadi pengabulan Allah itu ya pada saat yang tepat. Oh, ternyata ketika Allah berikan beasiswa, saya disuruh memilih waktu itu ya oleh Kementerian Agama tahun 2015. Jadi Bapak mau kuliah ke barat atau kuliah ke Timur Tengah? Ya, kalau ke barat kami arahkan nanti kuliahnya ke Kanada. Ya, jadi ada kampus di Kanada itu kalau tak salah apa namanya itu. Jadi untuk studi Islam belajar di Kanada. Ya, tak lupa saya nama kampusnya ya, atau ke Timur Tengah. Nah, disitulah saya ingat doa saya dulu. Oh, doa saya dulu adalah ke Timur Tengah. Maka saya urus ke Timur Tengah dan dimudahkan rupanya untuk ke Timur Tengah itu. Kalau enggak, udah jadi alumni barat pula saya ini Bapak Ibu. Ya, ceramah saya dalam bahasa Inggris ini, enggak akan paham Bapak Ibu nanti. Nah, tapi begitulah ya saat-saat Allah mengabulkan doa itu diantaranya disebabkan oleh keberkahan waktu. Nah, waktu yang berkah itu adalah di sepertiga malam terakhir. Maka kita nikmati saat-saat itu. Jadi jangan dibayangkan Allah turun, tidak itu substansinya. Tetapi Allah itu datang dalam sepertiga malam itu mendengar doa-doa kita. Nah, jadi betapa banyak persoalan hidup kita ini yang selesai dengan tahajud, dengan qiyamul lail. Nah, tapi yang berat qiyamul lail itu saat hujan. Kenapa? Pas hujan lebat, suasana dingin itu ya goreng itu Pak. Ya model tadi. Bahkan untuk datang ke Nurul Fajar ini berat juga sebenarnya tadi. Pas saya udah hidupkan mobil, hujan lebat. Asik nih, ya. Kalau dikaji-kaji secara fikih kan ini ada keringanan nih Pak ya.
ya boleh tidak sholat berjamaah ke masjid, ya. Sholat di rumah saja, setelah sholat di rumah tarik selimut lagi, ya, habis subuh tuh. Asik itu ya, pasti asik sekali. Saya hampir-hampir tadi nelpon Pak Mul lagi. Pak Mul, ini hujan lebat nih Pak Mul, saya bilang. Ya, saya yakin jemaah juga tak akan banyak, libur lah kita dulu. Tapi mobil sudah saya hidupkan. Ya, bismillah lah, ya, jalan juga lah, ya, pergi juga. Ternyata banyak jemaahnya Bapak Ibu. Udah suuzon saya dari tadi rupanya. Rupanya jemaah Nurul Fajar ini jamaah apa istilahnya? Jamaah radikal rupanya. Ya, jamaah radikal, hujan panas tak jadi soal ya. Yang penting kita tetap beribadah kepada Allah. Jadi ada sebuah ungkapan ulama salaf itu, jika yang menyebabkan engkau yang malas beribadah itu karena dinginnya musim, ya, atau karena panasnya cuaca, jika terikat dengan kondisi seperti itu baru engkau beribadah, kapan engkau akan beribadah kepada Allah? Jadi karena di Arab itu kan musimnya banyak. Kalau musim dingin itu luar biasa dinginnya, sampai 3 lapis kita pakai jaket itu, ya, untuk menghindari rasa dingin. Nah, itu nikmat sekali tidur di musim dingin itu. Atau di musim panas, ya, panasnya sampai 50 derajat, ya. Malas pula kita mungkin berjalan ke masjid karena kondisi panas. Jadi kata para ulama salaf itu, jika ya ibadah itu disebabkan oleh kondisi musim, ya, kapan engkau pada akhirnya nanti akan beribadah kepada Allah? Karena kita tidak tahu, justru ibadah-ibadah yang tak kita sadari ini nanti, ya, di sini justru itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kita kan tak tahu tak salat subuh mana yang paling memberkahi nanti, tak kajian mana nanti yang paling memberkahi kita. Maka saya sebelum pengajian itu Pak Ibu selalu saya niatkan, ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya jamaah ada juga nanti dari kalam saya ini yang singgah di hati jamaah, lalu jadi ilmu dan jadi amal. Itulah nanti yang disebut dengan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang kalau saya mati nanti yang mengalir pahalanya. Nah, jadi selalu kita hadirkan niat-niat itu. Jadi kata Imam At-Tabari, iza haddatsatka nafsuka ala tarkil amal, apabila ada jiwamu mengajak untuk meninggalkan sebuah amal, fahaddis, berbincanglah dengan jiwamu itu, la'alli bihazal amal adkhulul jannah, jangan-jangan dengan amal inilah nanti kita masuk surga. Kan banyak tuh, ya, jiwa kita ini, nafsu kita ini mengajak kita untuk meninggalkan amal, tapi justru barangkali kata Imam At-Tabari, ajak jiwamu berbincang, jangan-jangan dengan amal ini nanti kita masuk surga. Oh, saya nak maulah datang ke masjid, ya, nak maulah ikut pengajian, jangan-jangan justru itu nanti ya yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, kembali kita ke kaji kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan Allah Ta'ala zat dan sifatnya itu maha qadim sebelum menciptakan segala sesuatu dan tak bertambah tak berkurang, ya. Kondisi Allah Ta'ala itu, zat dan sifatnya itu setelah menciptakan makhluknya. Jadi seperti apa dulunya, seperti itu pula ia sekarang. Ia tidak pernah berubah, karena yang berubah itu hanyalah makhluk. Apa dalilnya? Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Allah itu sudah ada sebelum segala apapun ada, setelah segala sesuatu ada. Allah tetap ada dengan keadaannya itu tanpa ada berubah sedikit pun. Jadi itu kesimpulannya. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada, dan Allah tetap seperti itu adanya setelah segala sesuatu itu ada. Nah, jadi Allah ada dan kondisinya tetap seperti itu tanpa ada berubah sedikit pun, karena yang berubah hanyalah kita yang disebut sebagai makhluk, sedangkan Khalik tidak pernah berubah. Nah, tengoklah perubahan kita Bapak Ibu. Dulu rambut hitam, ya, berubah menjadi putih. Dulu kuat kokoh, tulang masih kuat,
ternyata dengan beriringnya berjalannya tahun semuanya menjadi berubah. Nah, jadi perubahan itu mutlak milik kita yang pada akhirnya nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan Allah itu maha kekal, tidak akan pernah binasa. Jadi itu keyakinan yang harus kita tekankan di dalam kalbu kita yang berujung nanti kepada tauhid dan i'tiqad dan keyakinan akidah ahlus sunnah yang benar. Itulah barangkali kaji kita pada pagi ini ya. Kalau dibaca sarahnya ini memang agak sedikit rumit, tetapi penjelasan saya tadi adalah penyederhanaan yang mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Nah, itulah kaji kita Bapak Ibu, yang barangkali jika ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan kami persilakan. Sebelum kita tutup. Baik, biasanya kalau tak ada pertanyaan kok kaji itulah masuk berarti. Ya Pak ya, dah masuk gaji itu. Nak perlu ditanya oleh Pak Ji ya, ini lah masuk gaji itu. Baik, kita tutup dengan sama-sama berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.